Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah, muridin dan handetolan yang saya hormati, mari kita memulai ngaji kita pada pagi hari ini dengan terlebih dulu bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian, kita masih meneruskan tentang akhlak-akhlak yang perlu kita miliki, dan ini adalah akhlaknya minas sholihin, minal mutawasifin, dan juga minal aulia. Dan untuk itu mari kita mulai. Wa qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa na'udzu bima bi ulumiha fit tarain, amin ya rabbal alamin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum, dan beberapa akhlak lainnya daripada orang-orang yang mendapatkan ridho Allah, artinya orang salaf, orang soleh, orang tasawuf, adalah apa? Azmuhum alal amali bil ilmi. Dia selalu mengamalkan sesuatu kesehariannya itu bi ilmi, dengan ilmunya, kulli alimin ra'auhu, ya, dari setiap orang yang alim terhadap apa yang pernah melihatnya. Artinya orang yang alim itu ya orang yang amal. Jadi tidak hanya pintar di pidato, tapi tidak mampu mengamalkan. Ayo sodakoh tapi nggak pernah sodakoh, misalkan gitu ya Bapak sekalian. Faya'maluna bi'ilmihi, mereka akan beramal dengan ilmu orang alim itu. Akhirnya apa? Akhirnya implikasinya akan diikuti, akan menjadi suri tauladan. Tsumma yaj'aluna thawaba dzalik fi sahai fi hadzal alim. Kemudian mereka menjadikan pahala amal ke dalam berbagai lembaran catatan bagi orang alim. Jadi itu amal jariah. Amal jariah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berilmu dan diamalkan dan diikuti. Ini Tuhan itu maha murah kepada hambanya, pahalanya dilipat gandakan yang kita bahkan tidak mampu menghitungnya. Wa yatlubuna ajruhum minallahi ta'ala, dan mereka adalah yang akan mencari ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala mim babil minnati wal fadli, melalui pintu anugerah dan karunia. Karena ilmu itu bisa menjadikan cahaya bagi kehidupannya, dan itu fadlilah, itu adalah fadilah Allah. Kita menjadi ingat apa yang disampaikan Sayyidina Ali, ya, kalau harta itu adalah kita menjaganya, kalau ilmulah yang menjaga kita. Kalau harta itu bisa hilang, habis, kalau ilmu itu tidak akan pernah habis, apalagi diamalkan, itu akan lebih mendapatkan tambahan dari ilmu itu sendiri. Kama anam idza fara'u fi ilmil ulum, sebagaimana
beberapa event bahwanya mereka apabila membaca satu ilmu dan beberapa ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ilmu yang kita dapatkan dari guru kita, kemudian Bapak mengajarkan lagi kepada muridnya, itu berarti bertubi-tubi, terus menerus, continue, dan ini menjadi amal jariah yang tidak pernah berputus. Karena itu sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Itu adalah prinsip dari Rasulullah. Yaj'aluna thawabad dzalika lil muallif. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, orang yang mengajarkan itu, maka pahalanya ya illa anna thawaba kulli qaulin liqaili ya masalah subhanallah salah. Yaj'aluna thawaba dzalikal muallif, dan ilmunya itu sampai kepada penyusun kitab itu. Jadi kalau kita sekarang kitabnya adalah Tanbihul Muhtarin, siapa yang pengarangnya? Pengarangnya adalah Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Maka dengan demikian wala yuzahimunahu fi dzalik, dan para pengajar seperti kita, astagfirullah, seperti saya yang sekarang membaca kitab Tanbihul Muhtarin itu tidak berdesak-desakan, wala yuzahimunahu fi dzalik, berdesak-desakan untuk mendapatkan pahala. Pahalanya ditujukan dulu kepada mu'alif, pengarangnya, karena kita tahu ini karena pengarang. Karena itu selalu ada wa nafalnallah bihima bi ulumiyah fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi maka dengan demikian ya, doanya itu juga bermanfaat bagi para pengarang. Jadi mengapa kitab itu adalah pusaka yang tidak akan pernah punah. Apalagi kitab-kitab salaf, kitab-kitab adab, akhlak, dan itu dikarang oleh orang-orang yang betul-betul mendapatkan himmah wal hidayah minallah. Nah, jadi dengan demikian, jadi kalau kita ngaji seperti ini, maka Syekh Abdul Wahab Asy'arani atau kitab yang kita bahas Imam Ghazali, kemudian ada lagi Syekh Abdul Qadir Jailani, semua itu mengalir pahalanya. Karena apa? Li'anna thawaba kulli qauli liqailihi, karena pahala itu setiap ucapan adalah milik orang yang mengucapkan. Siapa yang mengucapkan pertama kali? Yang mengucapkan adalah penulisnya, dituangkan. Nah, itu milik pemiliknya juga. Fafham, maka itu pahamilah. Karena itu mengapa kita sebaiknya punya buku yang juga dibaca oleh muridnya, guru anak buahnya, dan generasi berikutnya. Bapak-bapak sekalian, walakinna hadzal amru la yanhaqqaqu bihi, akan tetapi menghadiahkan pahala kepada pengarangnya itu ya layat tahaqqu bihi, ya, itu tidak akan menjadi kukuh kuat illa kecuali mangkana asfaqa 'alal mu'minin, kecuali dilakukan oleh orang yang lebih welas asih kepada kaum mukminin min anfusihim, daripada dirinya. Ini artinya apa? Artinya mengapa Syekh Abdul Qadir Jailani bukunya banyak, Imam Ghazali bukunya banyak, ya Syekh Abdullah ya bukunya banyak, kemudian Syekh Nawawi Albani bukunya banyak, itu karena welas asih kepada kita-kita. Padahal kita bisa 1200 tahun yang lalu, tapi kita masih menikmati buku ini. Karena beliau tahu nanti akan banyak ujian, orang pragmatis, orang lupa Allah, orang nggak ngerti makrifat. Karena itu dibuat buku ini, kemudian kita ikuti, kita pelajari. Karena dia tidak bisa min anfusim, dia tidak mengutamakan dirinya. Kalau dirinya sendiri udah cukup, nggak usah nulis, yang penting ibadah ahli dekat dengan Allah selesai. Bihukmil irsil li Rasulullah sallam,
namun ini karena ketentuan warisan dari Rasulullah. Kama basatnal kalama ala dzalik fi kitabil Minanil Kubro, dan ini semua tentang menghadiahkan pahala, tentang menghadiahkan ilmu itu dibahas di dalam kitab Minanil Kubro. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini satu akhlak yang kita pelajari ya. Yang kedua pada pagi ini, wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nawallahu bima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum, dan akhlak yang lain dari kaum salaf, kaum tasawuf itu apa? Mukhalatatuhum liman kana aduwwallahum fisir, campur gaul mereka kepada orang yang memusuhi secara bersembunyi-sembunyi. Ya, mukhalatum liman kana aduwwallahum. Memang panjenengan bisa bergaul dengan orang yang menfitnah kita, bisa. Orang yang memusuhi kita bisa. Orang yang melakukan karakter assassination kita bisa melakukan. Sulit ya orang sekarang, musuh ya musuh. Tapi kalau orang dulu, orang-orang tasawuf, ya biarkan dia memusuhi kok. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah yang mewakili kita. Kita tetap bergaul kok. Fisir, ya tetapi dalam fisir, di dalam keadaan sembunyi. Ya karena kalau terlalu terbuka juga nggak baik. Kita menjadi orang yang nggak punya harga diri. Orang difitnah kok masih begitu, orang itu nggak punya harga diri, itu nggak punya apa gitu. Jadi sirnya kita tetap nggak salah. Bapak Ibu bisa melakukan ini, kita bisa bergaul dengan yang memusuhi kita. Oh nggak bisa, kalau panjenengan kita semua nggak bisa ya. Sampai cucu saya tidak ridho, kan gitu kan? Allahu Akbar ya, saking dendamnya. Jadi orang ahli tasawuf itu tidak ada dendam, tidak marah, tapi menjaga marwah iya. Wa yadda'i mahabbatum dhahiron, namun ia mencintai mereka secara lahiriah. Ya lahiriahnya tidak menunjukkan kita permusuhan. Ya ini sering kalau ini saya alami banyak kali ini. Nggak usah cerita ya. Saya itu dibegituin banyak orang banyak, tapi ya nggak apa-apa. Tapi di depan umum ya saya baik-baik aja. Walaupun ya udah nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Tapi saya tetap tidak ada dendam terhadap orang yang pernah melakukan apapun kepada saya. Allah mboten sare, Gusti Allah mboten kesupen, tidak lupa dan tidak tidur. Wa ibhamuhum anna akhdahum sadaqahu fi dakwahul mahabbatalah, dan mereka menyamarkan bahwa seorang diri mereka membenarkan dalam pengakuan dirinya itu mencintai beliau. Artinya kita tidak boleh dendam. Gus Dur mengatakan dimaafkan, lupa enggak. Gus Dur kan gitu, yaitu waktu dijatuhkan oleh ABCD itu loh, ditanya, Gus Dur maafkan, sebagai manusia saya maafkan, lupa dengan kelakuan mereka, ya nggak lupa, nggak bisa lupa, apalagi ibu-ibu, kesalahan 10 tahun yang lalu tetap ingat itu, ya apalagi kesalahan suaminya itu yang kecil pun 10 tahun, 15 tahun tidak akan pernah lupa. Nah, itu adalah cara kita memaafkan. Tidak melupakan tetapi memaafkan. Mengapa tidak lupa ya? Untuk menjadi ibrah bahwa digitukan itu sakit. Diturunkan dari jabatannya hanya 2 tahun memerintah, yaitu sejarah. Orang nggak akan lupa kok, gitu loh. Dimaafkan. Saya lanjutkan, walam yalhaqu lima indahu, namun beliau tidak membeberkan terhadap kesalahan lawannya itu di depan umum. Ditutupilah.
cara dia menghancurkan kita, keluarga kita itu ditutupi, ya. Min adadis sidqi, yang berupa ketidakbenaran mereka itu. Apalagi ini dalam dunia politik, ini sangat kejam banget, ya. Ya, politik itu lebih kejam daripada ibu kota, katanya gitu. Ya. Saya lanjutkan. Wala yukadzibunahu qattu fi da'wahu, namun mereka tidak pernah mendustakan orang itu sama sekali dalam pengakuannya. Nah, tetap mencintai, tetap memaafkan di depan umum, tapi tidak lupa, dan itu menjadi bagian pelajaran. Wa kadzalika yamtani'u qattu min takribihi, begitu pula orang tidak pernah dicegah untuk mendekati beliau. Idza talaba minhul qurub, apabila mereka minta untuk dekat kepada beliau, enggak apa-apa. Orang menfitnah kita menjadi tokoh hebat, besar, diakui. Teman-teman kita, teman saya, teman panjenengan ingin dekat dengannya, silahkan. Wong dia lagi punya pulut kok, masih punya madu kok, silahkan. Jangan dihalang-halangi. Urusan orang-orang itu tidak menghargai kita karena kita bukan siapa-siapa, ya itu nggak apa-apa. Manusia kan gitu. Kalau ada kepentingan siang malam menghubungi. Karena kita menjadi tokoh. Begitu kita tidak menjadi tokoh, larilah. Dan tidak ada sahabat kecuali orang yang menemani kita ketika kita lagi sakit, ketika sendiri, ketika lagi papa, bukan siapa-siapa, kok masih mau menghubungi kita, itulah sahabat. Banyak. Karena manusia itu pada prinsipnya kepentingan yang nomor satu, yang abadi kepentingan. Nah, kalau ada orang dekat dengan kita, mau mendekat kepada orang yang dulu memusuhi kita, ya jangan dilarang, biarkan aja. Ya, itu cara kita tidak punya wujud, kita tidak punya dendam. Kalau kita masih dendam, oh jangan, itu dulu musuh saya, kamu jangan dekat dengan dia. Oh, itu berarti masih dendam. Itu bukan akhlaknya orang ahli tasawuf, bukan akhlaknya orang ahli tarekoh. Ahli tarekoh itu hatinya datar, sedatar dari jalan tol yang hot mix itu. Orang tarekoh itu nggak ada dendam, nggak ada yang gerunjal. Ya. Fa inna dzalika yazidu adawatan, karena sesungguhnya hal itu mencegah, itu dapat menambah sikap permusuhan. Ya, orang yang kita larang juga tidak suka kita. Yang dulu musuh kita, yang bukan musuh ya, dulu yang memusuhi kita, itu juga semakin memusuhi. Wa ta'dziman lil fitnati, dan itu akan memperbesar daripada fitnah itu sendiri. Lakin yahdaju hadzal muhalitil lil uduwi ila hifdzi jawarihihi, akan tetapi orang bercampur kalau dengan musuh itu butuh untuk menjaga jawarih diri kita itu min sa'iril muhalafati, dari perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Kok musuh kita, bukan musuh ya, yang bukan musuh kita nggak pernah musuh ya, yang memusuhi kita kok maksiat, ya kita nggak boleh ikut. Tidak usah menunjukkan di muka umum, biar kita seakan-akan sudah nggak ada masalah, dia maksiat kita ikut maksiat, tidak boleh. Karena syariat tetap nomor satu. Li'annal adawa rubbama kana qasdu minal mukhalatati ittila'ah, karena sesungguhnya musuh itu sekering kali tujuannya bercampur dengan sesuatu yang ittila'ah, yang mengamati dengan kita, ala aurati ahi, yang sifatnya mencari kekurangan aib. Yang namanya yang memusuhi kita, ya dia tetap, wah ini kok calon lagi, dimusuhi lagi. Setiap ada momen dianggap lawan, dianggap kompetitor. Padahal kita itu tidak melakukan apa-apa, tetap tetap dicurigai. Banyak gitu, banyak. Oh, saya sering mengalami seperti itu.
tapi ya nggak apa-apa, biasa aja, nggak usah kita dendam, nggak boleh. Bapak sekalian, liyasiro yahjuhu bidzalika fil majalis, agar supaya menjadi dapat mengejek di dalam satu majelis. Itu loh dulu ya, masih dendam aja, padahal yang dendam yang musuhi mereka. Nah, dia ungkit-ungkit itu ayyama dzuhuri adawatihi lahu, di hari-hari yang nampaknya permusuhan itu terus terhadap dirinya. Kama huwa waqi'un katsiran, dan ini sebagaimana yang banyak yang terjadi. Apalagi di dunia politik itu, dunia fitnah, dunia karakter assassination itu selalu banyak dilakukan. Fal yakun mukhalitatu ali aduwi ala hadrin, maka hendaknya orang bercampur gaul dengan musuhnya itu tetap, yang memusuhnya itu tetap dalam keadaan ala hadrin, terus waspada. Artinya tidak juga kita selalu gerubuk dengan orang yang pernah memusuhi, nanti kita dianggap tidak punya jati diri, tidak punya harga diri. Ya, biasa aja. Wala yukhatiru illa may ya'taqi fihi shadaqatan wal mahabbah, dan janganlah bercampur kecuali dengan sesuatu yang diyakini terhadap sifat shadaqatin, di dalam sifat persahabatan, dan mahabbah, di dalam sebuah cinta kasih. Fa innal buddha minal adwi aula, karena sesungguhnya jauh dari musuh itu lebih utama. Ini Pak, ini semua ya, sahabat 1000 itu kalah dengan musuh 1. Jadi lebih baik jangan ada musuh. Ya, likulli man lam yakun indahu kamalu siyasatin, bagi setiap orang yang ingin mempunyai siasat yang sempurna, wa kasratidin, di dalam hal banyak menguasai ilmu-ilmu agama. Jadi jangan ada musuh, jangan ada dendam. Maka dengan demikian fa'lam dzalika walhamdulillahirabbil alamin, maka ketahuilah itu dari sikap yang paling baik di dalam sebuah pergaulan, yang di dalamnya adalah bagaimana kita mensikapi terhadap orang yang memusuhi kita. Nggak usah dendam ya Bapak Ibu. Ini biasanya ibu-ibu ini kadang-kala lacut di lidahnya, ora ridho, ora lilo, sampai anak cucu saya ndak tak maafkan. Nah, ndajak lah. Ya, wal afina 'anin nas wal qadhiminal ghaid, ini dalam Al-Qur'an. Ciri orang takwa pemaaf dan menahan amarah. Wa qala al-mu'allif wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala wa nafa bima bi ulmiya fitarain. Apa itu? Ru'yatu mahasinan nas wa ta'ami an musawwihim, melihat berbagai kebaikan orang dan pura-pura buta terhadap kesalahan mereka. Yang sekarang apa? Selalu mencari-cari kesalahan orang. Kita nggak mau membutakan diri kita terhadap kesalahan orang. Mestinya orang salah ya kita pura-pura nggak tahu, kita tutup. Nah, orang sekarang itu selalu yang dicari kesalahan orang. Ya, kesalahan orang. Dikit-dikit disalahin, dikit-dikit dicari ya. Hatta inna ahadum la yakadu yara fi akhihi muslim, sampai-sampai salah seorang dari mereka nyaris tak pernah melihat pada saudara sesama muslim, padahal itu sama muslim, tapi diungkap terus. Apalagi dunia medsos sekarang ini, ya Allah, keras kasar ya dalam hal mencari kesalahan orang. Aiban yahjuhu fihi abadan, ya, akan suatu aib yang itu yahjuhu bihi abadan, yang mengeceknya itu akibatnya itu abadan. Kalau orang diaib dibuka, itu kan anak cucu kena. Orang yang hasad seperti itu dosanya habis kan? Dosanya habis, amalnya habis. Kemudian dosa yang dizalimi, dihasad itu ya dipindahkan kepada orang yang menzalimi. Karena itu akibatnya sampai anak cucu. Karena itu jangan pernah hasad.
Wa yasirun nas kulluhum inda sholihin, dan mereka seluruhnya akan menjadi orang-orang yang kalau kita menjaga ini menjadi orang yang soleh. Fa'ulima anna sholihina la yu'aduna ahadan li haddin nafsi, maka dapat diketahui bahwa orang soleh tidak akan memusuhi seseorang pun karena nafsu. Kok kita masih dendam, kok kita memusuhi orang, berarti kita masih ada nafsu. Dan itu bukan ciri orang yang soleh. Wa innaman nas humul ladzina yu'adunahum, namun sesungguhnya manusia itu adalah orang yang memusuhi apa? Banyak orang memusuhi orang yang soleh. Hasadan, yaitu lantaran dengki, wa udwanan, dan mengibarkan permusuhan. Jadi orang yang soleh pun juga tidak lepas dari orang yang dengki. Ini orang itu repot ya. Terlalu baik, orang itu kok terlalu baik. Orang itu banyak salah, orang itu katanya ngaji kok masih punya dosa. Ada aja kalau orang itu mulutnya lancip, itu ada aja cara mengkritik orang, ya. Fa ingkila, maka jika dikatakan inna sahibi hadzal maqami yakillu naf'uhu li ashabihi, pemilik kedudukan ini ada sedikit kemanfaat dirinya untuk para sahabatnya, min haitsu ngadamun nushi wa tadkhiri minal munkar, maka dari sudut menasihati, mengingatkan dari perbuatan mungkar. Jadi apapun teman atau orang yang dulu memusuhi, kalau mungkar tetap harus diingatkan, jangan membiarkan mungkar, karena membiarkan mungkar berarti kita ikut bersekongkol terhadap kemungkaran. Fayasiru hadza murtaqibal lil ma'asi, sehingga orang itu sahabatnya tadi menjadi orang yang melakukan ma'asi ala dawam, yang terus menerus. Jadi harus tetap diingatkan orang yang salah. Wala yahtadi li tadkhirihi anha, dan sahabatnya tidak akan mendapat petunjuk karena tidak diingatkan dari kemaksiatan itu. Li'adami suhudihi fihi, karena dia tidak menyaksikan ya maksiatan dari sahabatnya tadi. Idza hamilahu 'alal mahamilil hasanah, ketika ia lebih menitik beratkan sahabatnya atas berbagai muatan yang lebih baik. Jadi agar dia baik tetap kita harus ingatkan, meskipun itu teman. Teman itu adalah orang yang mengingatkan kalau kita lagi salah. Tapi kalau itu sahabat, kalau teman enggak. Kalau teman tuh ikut berpoya-poya, salah ikut berpoya-poya. Itu yang penting teman bersenang-senang. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, fal jawabu, jawabannya adalah annahu yahtadil tadkhir, sahabatnya itu bisa menjadi petunjuk dengan peringatan itu, bil ilhami, dengan ilhamnya, as-sahih, yang benar. Jadi sahabat itu yang mengingatkan kalau kita salah. Ya. Biwasitotin warobat hubihi, dengan perantara yang dapat menyambung peringatan terhadap orang-orang yang sahabat kita yang salah. Karena itu kita ingatkan. Au bikiyasihi ala nafsi, atau menimbang peringatan seorang itu dengan dirinya sendiri. Maka dengan demikian terakhir Bapak sekalian, maka kita harus mengatakan kama anni artakib ma'asi mathalan, sebagai bahwa saya telah menerjang berkemaksiatan. Saya dulu salah begitu loh. Nah, ini mengumpamakan diri kita salah, kemudian temannya tidak jadi ikut berbuat salah. Wa kadzalika akhiqat la yakhlu minha, maka begitu pula saudaranya terkadang tidak sepi dari berbagai kemaksiatan. Maka fa'in ma jaza fi haqiqi, karena sesungguhnya sesuai yang mungkin terjadi pada pribadi saya, jaza fi haqqi ghairihi, maka bisa terjadi juga kepada orang lain. Jadi cara mengingati kadangkala memperumpamakan diri kita. Saya itu dulu pernah gitu loh, tapi sulit banget. Nah, sehingga orang itu terpengaruh untuk tidak
lakukan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Artinya belajarlah kesalahan dari orang lain, ya. Jangan sampai terantuk di dalam batu yang sama karena kerikil yang sama yang pernah dialami oleh orang lain. Bapak-Ibu sekalian, demikian, terima kasih. Pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan 3 akhlak. Yang pertama adalah akhlak ilmu dengan amal tadi, ya. Yang kedua, kita adalah tidak mencari kesalahan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kita tetap bergaul dengan baik meskipun orang itu memusuhi kita. Ini yang kedua tadi yang berat, ya. Tidak dendam. Ya, tidak dendam, ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.